Saya Fani sebagai MC hari ini dan ada nanti Mas Rizka sebagai moderator dan notulis ada Mbak Islah. Lanjut saja langsung kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, untuk selanjutnya ada sedikit arahan dan pembukaan dari Ketua Tim Instalasi Reaktor Triga Kartini kepada Bapak Umar, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang pertama, alhamdulillah pada siang hari ini secara rutin yang dikomandani oleh UGM DPFK BRIN kita bisa bertemu dalam acara Innovation ya, Clear Knowledge Sharing. Dan pada siang hari ini, alhamdulillah untuk kebagian dari reaktor nuklir Kartini Yogyakarta. Di sini mewakili Pak Direktur karena pada saat yang bersamaan beliau sedang rapat dengan KORTN ya, membahas segala sesuatu hal terkait dengan perubahan-perubahan kebijakan dari level atas untuk bisa diterjemahkan untuk level-level yang berikutnya. Selanjutnya ini nanti akan ada dua narasumber. Yang pertama terkait dengan emergency preparedness ya, latihan kedaruratan yang diklat ini oleh Mas Fajar Panuntun kemarin dari Jepang, masih fresh from oven ya, tentu masih segar dalam ingatan beliau bagaimana kedaruratan yang ada di Jepang dan juga negara-negara lain, dan beliau juga konsen terkait dengan dan juga sekaligus PJ kedaruratan nuklir di Yogyakarta ini, sehingga sangat sangat cocok dan sangat bermakna nanti beliau dalam menyampaikannya. Dan yang kedua nanti ada Mas Wahyu Nurhidayat terkait dengan Nuclear Management School yang didapat ilmunya menimba ilmu dari barat sana ya, Rusia sana, Moskow lebih tepatnya. Nanti semoga manajemen terkait dengan nuklir di sana nanti bisa kita ambil hikmahnya ya. Kalau kita belum bisa ngambil nuklir dari Rusia ya setidaknya ambil hikmahnya ya. Saya sedikit-sedikit lama-lama juga nanti akan jadi bukit. Dan semoga harapan kami siang ini nanti tetap semangat sampai selesai, yang akan dikomandani
dimoderatori oleh nanti Mas Rizka Indra ya, sebagai pelaksana keselamatan. Semoga bisa membuat suasana menjadi cair, semangat, dan juga hidup gitu lah. Dan sekali lagi terima kasih. Semoga bisa mengambil banyak hal terkait New Fashion pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Umar. Langsung saja Bapak Ibu sekalian untuk acara selanjutnya pemateri. Nanti akan ada moderator Mas Rizka ya, Mas Rizka monitor. Ya, silakan Mas Rizka, waktunya ada sampai sesi tanya jawab di 15.30. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu kami dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Umar memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi moderator pada siang hari ini. Ya, tadi pesannya agar supaya membawakan acara ini dengan cair ya. Mudah-mudahan yang cair acaranya saja ya Pak Umar ya. Yang lain yang cair juga ya Pak ya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita siang hari ini akan mengikuti dua penyampaian materi, di mana materi pertama yang akan disampaikan oleh Pak Fajar yaitu terkait workshop on monitoring during a nuclear or nuclear emergency yang diperoleh beliau pada saat pelatihan. Kemudian yang kedua dari Mas Wahyu Nur Hidayat terkait Nuclear Energy Management School yang Mas Dayat peroleh dari Rusia ya, dari Rusia. Untuk waktunya masing-masing 45 menit, kita start di 13.38 ya, 13.38. Mungkin presentasinya Pak Fajar selesai di 14.20. Kemudian langsung disusul presentasi dari Mas Dayat 14.20 sampai 15. Kemudian untuk sesi tanya jawab nanti akan kita laksanakan setelah kedua materi menyampaikan. Nanti monggo Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan, diskusi, menggali informasi sedetail-detailnya terkait materi-materi yang nanti disampaikan. Nanti diskusinya bisa hidup dan cair seperti apa yang dipesankan oleh Pak Umar. Baik, tidak perlu lama-lama, kita langsung ke pemateri pertama yaitu Pak Fajar Panuntun terkait workshop on monitoring during a nuclear or radiological emergency atau kedaruratan. Monitor Pak Fajar. Pak Fajar. Siap. Ya, ya, itu saya serahkan langsung ke Pak Fajar. Silakan. Oke, terima kasih Pak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta Innovation DPFK serta ya, apakah suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Bisa ya. Yang kami hormati Ketua Tim Pengelola Reaktor 3 Kartini maupun Bapak Ibu Ketua Tim yang hadir, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati pula para teman-teman di lingkungan di PFK, khususnya di Reaktor 3 Kartini. Terima kasih atas kehadirannya. Pada siang hari ini, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi terkait pengalaman dan ilmu yang kami peroleh selama kami mengikuti pelatihan di Jepang selama 5 hari, maaf, pada tanggal 20 sampai 24 Oktober, Oktober kemarin ya, Oktober. Maaf, Oktober tahun 2025 kemarin. Pelaksanaannya ada di kota Miharu, ya. Miharu itu merupakan Fukushima yang kaitannya ini adalah dengan workshop yang saya ikuti merupakan pemantauan lingkungan pasca kedaruratan dari kecelakaan nuklir reaktor Fukushima Daiichi ya.
Jadi selama pelatihan ini kami diberikan pemahaman-pemahaman terkait pemantauan lingkungan yang dilakukan pasca kedaruratannya, karena memang eh, kecelakaan nuklirnya sudah berlangsung cukup lama ya, mungkin hampir 15 tahun nanti, karena itu terjadi pada bulan Maret 2011, jadi hampir 15 tahun. Nah, ini yang kita lakukan adalah pemantauan lingkungannya pasca kedaruratannya. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja ke materi. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa Fukushima reaktor itu terletak di pinggiran pulau, salah satu pulau di Jepang. Kalau kita lihat di yang ini kita tandai merah ini adalah bagian yang kena dampaknya. Ini dampak dari angin waktu itu. Jadi kalau dilihat di sini ada beberapa area yang memang ditandai atau diberi warna berbeda gitu kan. Ada warna merah, ada kuning, ada yang diarsir, ada yang hijau. Nah, untuk warna merah ini memang tingkat kontaminasi di permukaan tanahnya memang relatif tinggi, itu ke arah ke barat laut ya, barat laut dari Jepang itu dominan ke sana hampir sampai 50 kilometer ya, hampir sampai 50 kilometer. Nah, kemarin yang kita lakukan adalah memantau di sekitar kawasan reaktor nuklir yang terjadi kecelakaan ini untuk melakukan beberapa pemantauan terkait keselamatan radiasi di lingkungan tersebut. Oke. Kemudian seperti yang kita tahu Bapak Ibu, kalau kita memiliki sebuah reaktor nuklir, tentunya di situ ada bahan bakar yang dijadikan sebagai penghasil panas kan. Nah, ketika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan rilis dari hasil produk fisinya, yang kita tahu produk fisi dari bahan bakar itu ada banyak sekali radionuklida yang terkandung dalam kelongsong bahan bakar. Kalau dilihat di sini ada kripton, ada xenon yang merupakan gas mulia, kemudian ada radionuklida lain seperti iodin, telurium, cesium dan sebagainya semakin ke bawah. Nah, itu semua terkandung yang ada di dalam kelongsong, maka akan kemungkinan terlepas ke lingkungan. Nah, itu yang mengakibatkan terjadinya kedaruratan nuklir kan seperti itu. Nah, eh, karakteristiknya yang bisa kita ketahui, ini yang kami peroleh dari paparan yang disampaikan oleh IAIA, yang waktu itu disampaikan oleh dari expert dari ANSTO ya. Jadi pada pelatihan ini yang memberikan pemateri hampir semua semuanya bisa dikatakan dari ANSTO Bapak Ibu. Jadi bukan dari expert-expert yang di Jepang malah. Saya juga heran waktu itu kok. Saya pikir karena ini di Jepang yang berbagi materi, saya pikir adalah orang-orang yang melakukan pemantauan selama ini di Jepang. Ternyata bukan. Yang ngasih materi adalah orang-orang dari ANSTO yang memang expert AI ya, yang diperbantukan untuk melatih di kegiatan pelatihan ini. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu di karakteristik sebuah reaktor nuklir yang mengalami kecelakaan, maka akan rilis beberapa radionuklida yang tadi saya sampaikan di depan. Nah, pada fase emergensi memang yang dominan adalah kalau dilihat di sini adalah di situ kita lihat adalah iodin ya. Iodin itu hampir mungkin bisa dikatakan lebih dari 80% ya, 80% karena tingkat rilisnya kalau kita lihat tingkat rilisnya itu hampir 20% ya. 20% dari total yang ada di bahan bakar itu akan eh, rilis ke lingkungan. Jadi memang cukup signifikan di awal-awal fase kedaruratan. Ini memang iodin menjadi. Kemudian selebihnya ada radioisotop yang lain itu mungkin nggak sampai 25% itu. Atau bahkan mungkin nggak sampai 20% itu yang lainnya pada fase awal. Kemudian di fase ketika sudah ada transisi ya, transisi dari mungkin kedaruratan ke fase pemulihan atau status daruratnya mulai berhenti, itu bisa diperhatikan bahwa di sana iodin mulai berkurang karena memang waktu paronya yang relatif pendek hanya dalam hitungan hari. Kalau kita lihat di sini ada 8 hari saja. Kemudian yang akan dominan terpantau di lingkungan itu adalah cesiumnya. Di situ mulai mungkin lebih dari 25% cesiumnya. Dan kita dan di sini adalah
kalau di awal tadi yang paling membahayakan potensi bahaya adalah dari pernafasan. Kemudian kalau di fase yang kedua ini adalah mulai berbahaya ketika di yang masuk melalui jalur mulut atau ingesti ya. Ingesti itu mulai beliau mulai memperhatikan yang ke arah sana gitu kan. Kemudian di fase setelah beberapa saat ya, setelah katakanlah di sini setahun kemudian, maka hampir semua iodin atau masih beberapa dikit mungkin akan tersisa. Namun dominan yang akan terpantau di lingkungan itu biasanya adalah cesiumnya. Cesium ini karena memang memiliki waktu paro yang relatif cukup lama dibanding dengan eh, produk visi yang lain yang mungkin dominan untuk rilis dari reaktor. Seperti kita tahu memang bahwa iodin dan cesium ini kan memang dia iodin kita tahu bahwa dia sangat volatil, jadi memang akan banyak di udara ya. Tapi kalau cesium ini sebenarnya volatil tapi akan juga eh, terdisposisi ke tanah seperti itu. Jadi yang memang nanti cesium ini akan kebanyakan ditemukan di daratan seperti itu. Karena memang akan di karena memang cuaca bisa terjadi meresap ke dalam tanah itu sampai mungkin sampai 5 cm atau bahkan kemarin ada yang cerita kalau di Chernobyl itu bahkan kalau dibuka 5 cm malah justru lebih tinggi. Nah, itu mungkin suatu pengalaman yang unik dan yang dibagi oleh para peserta lain. Nah, ini adalah karakteristik jika reaktor nuklir, yang terutama nuklir power plant, terjadi kecelakaan nuklir, ini akan rilis beberapa radionuklida yang dominannya adalah cesium kalau kita lihat di sini setelah beberapa saat. Nah, pemantauan lingkungan yang bisa dilakukan ketika terjadi kecelakaan terhadap reaktor nuklir itu sendiri memang ada beberapa fase. Kalau dibedakan, ini ada menjadi 3 fase. Ada fase awal, kemudian selama rilis bahan radioaktif tersebut, dan yang terakhir adalah setelah rilisnya. Ketika fase awal, ini yang dilakukan memang ambien, laju dosis ambien di udara. Itu kan karena memang itu salah satu teknik pengukuran yang paling cepat yang bisa dilakukan dalam rangka menentukan ini ada rilis atau enggak ke lingkungan, yaitu memang dengan mengukur ambient dose rate di udara ini memang dilakukan dengan cepat untuk menentukan ini ada rilis apa enggak seperti itu. Kemudian selama rilis dilakukan juga masih dengan pengukuran dosis ambien di udara untuk mengetahui bagaimana pola ya, pola rilisnya seperti apa. Apakah tetap menuju ke arah angin tertentu atau ketinggiannya sampai sejauh mana dalam rangka kita menentukan dampaknya nanti akan jatuh sampai mana kan seperti itu. Tetap dilakukan ambient dose rate seperti ini. Kemudian selain itu, selain pengukuran langsung di udara, di ambien kita juga melakukan pengambilan sampel udara dalam rangka kita mencari tahu eh, radioaktivitas udaranya sejauh mana untuk mengetahui itu. Kemudian selain mengetahui radioaktivitasnya, kita juga perlu untuk mengetahui isotopnya apa saja kan seperti itu. Misalkan dengan tadi kita lihat bahwa dari karakteristiknya reaktor nuklir power plant itu akan merilis iodin, maka tindakan-tindakan yang diperlukan ketika kita sudah tahu di situ ada muncul iodin, ya kemudian akan dibagikan tablet iodin propilaksis dan sebagainya. Apakah perlu sheltering atau bahkan perlu evakuasi dan sebagainya berdasarkan hasil pengukuran yang kita lakukan. Kemudian setelah rilisnya pun tetap kita akan melakukan laju dosis ambien. Namun di sini rilisnya sudah nggak ada di udara lagi. Eh, Maksudnya radionuklidanya yang kita ukur bukan yang ada di udara karena tadi fasenya sudah beralih, fasenya sudah iodin di udara sudah nggak ada, mungkin hanya tinggal cesiumnya yang terdeposisi ke tanah. Nah itu kita ambien dose di udara dari permukaan tanah itu. Kemudian konsentrasinya berapa, ya, tingkat tingkat kontaminasinya berapa yang ada di udara, dilakukan pengukuran. Kemudian pengambilan sampel lingkungan juga bisa kita lakukan ketika kita melakukan
kemarin kita mengambil sampel tanah seperti itu. Kita lakukan sampling tanah, diambil untuk dilakukan penjajahan di lab. Namun analisisnya kita skip waktu itu karena memang waktunya yang tidak memungkinkan. Kemudian ada isotop konsentrasi juga. Kita mengetahui apa saja isotop yang ada di tanah itu untuk memastikan bahwa memang yang hanya di tanah ini memang adalah produk fisi dari reaktor yang kemarin sempat terjadi kecelakaan kan seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu ada 3 fase yang kita lakukan ketika memonitor reaktor nuklir yang mengalami kecelakaan. Nah, metode-metode yang bisa dilakukan untuk melakukan monitoring ini antara lain adalah dengan metode fixed monitoring network atau dipakai alat-alat yang sudah dipasang statis di area-area tertentu yang dianggap mewakili ya. Biasanya ini akan dipasang di tempat-tempat beberapa lokasi mewakili area-area di sekitar lokasi kejadian kecelakaan untuk dikirim datanya ke data center. Biasanya dibangun sebuah eh, pusat pemantauan lingkungan yang memantau seluruh eh, radioaktivitas di lingkungan maupun yang real time maupun yang secara sampling seperti itu. Kemudian melakukan dengan areal survey. Ini biasanya dilakukan pengukuran laju dosis namun dengan menggunakan alat di udara, misalkan pakai drone atau pakai helikopter seperti itu. Nah, namun eh, kemarin saya berharapnya bisa memiliki pengalaman yang ini semua, tapi ternyata enggak. Memang hanya beberapa yang disampaikan. Kemudian ground survey ini bisa dilakukan dengan mengukur secara manual kita di atas tanah itu jalan-jalan atau menuju lokasi-lokasi yang kita anggap eh, di situ ada terkonsentrasi radiasi atau terkumpul produk-produk fisi yang memang sudah relatif lama akan mengumpul ke suatu lokasi. Kemudian dengan cara pengukuran dengan menggunakan hmm, kendaraan. Ini bisa juga dilakukan menggunakan kendaraan yang mengitari, otomatis akan cakupan luas areanya akan lebih luas karena menggunakan kendaraan umum. Jadi kita bisa memetakan secara luasan gitu ya, nggak hanya di bagian spot tertentu, namun akan secara luas. Kemudian juga bisa dilakukan dengan melakukan in situ gamma spektrometri. Ini yang dipakai untuk mengetahui tingkat kontaminasi eh, tanah, tingkat kontaminasi di permukaan tanah. Itu menggunakan gamma spektrometri yang dipasang secara portable biasanya seperti itu. Kemudian personal monitoring ini yang memantau orang-orangnya, kemudian juga melakukan sampling dan analisis dari tanah, dari tumbuhan yang ada di sekitar lokasi kejadian untuk dilakukan analisis untuk mengatur radioaktivitasnya, kemudian juga sampling udara seperti itu. Nah, dari sekian banyak metode yang bisa dilakukan ketika kita ingin melakukan pemantauan lingkungan ini, kemarin saya mendapat kesempatan hanya 2 ini, hanya in situ gamma spektrometri dan environment sampling ini Bapak Ibu. Hanya 2 itu padahal yang lainnya banyak. Saya berharapnya pakai aerial itu yang mungkin kita sama sekali belum ada pengalaman ya. Aerial survei itu saya belum pernah ada pengalaman sekali. Saya berharap itu tapi mungkin memang itu tidak bisa dilakukan saat itu. Mungkin berbeda pelatihan atau gimana saya kurang tahu. Nah, ini dari 2 itu kita melakukan eh, salah satu melakukan melakukan pemantauan kontaminasi dan laju dosis ambien, ya, ambien udara. Nah, ketika kita melakukan pengukuran di lingkungan, maka kita diharapkan bisa mengukur spot-spot yang memang relatif tinggi, ya, relatif tinggi, yang kita ketahui bahwa eh, material yang terlepas kayak cesium tadi yang saya sampaikan di depan akan eh, berada di spot-spot yang mungkin memang di situ ada aliran air menuju ke situ, selokan-selokan atau bagian-bagian permukaan tanah yang memang agak lebih rendah daripada yang lain, di bawah-bawah pohon atau di talang-talang rumah
atau di pipa-pipa dalam rumah itu yang memang di situ akan eh, terbawa. Jadi cesium akan terbawa oleh aliran air hujan yang memang sudah relatif lama kan ada hujan berkali-kali akan terkonsentrasi di beberapa spot tersebut. Jadi kita mengukurnya itu sambil mencari kira-kira mana ini. Kira-kira kalau air mengalir tuh muaranya kemana? Itu biasanya kita cari ke situ. Nah ini sebagai eh, apa ya panduan kalau kita melakukan eh, pengukuran dosis ambien. Nah, pengukuran dosis ambennya kita lakukan dengan mengacu referensi dari oil 1, 2, 3 terkait dengan pengukuran tanah ya. Pengukuran laju dosis ambien tanah itu kita pakai referensinya pakai oil 1, 2, 3. Nah, ini di mana kita merefer oil ini dalam rangka untuk melihat respon yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan seperti apa. Nah, kita diajarkan untuk mengukur eh, beberapa spot, beberapa spot daerah, maksudnya beberapa daerah yang merupakan yang terdampak dari kecelakaan reaktor nuklir Fukushima kemarin. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, oil 1, 2, dan 3 itu kita lakukan biasanya sebenarnya kalau realnya itu dilakukan kalau yang oil 1 itu mestinya dilakukan dalam hitungan jam atau hari saja. Kemudian kalau yang oil 2 itu bisa hitungan hari sampai minggu dalam rangka untuk melakukan relokasi. Kalau oil 1 tadi kalau terlampaui memang harus melakukan evakuasi. Yang oil 2 kalau masih terlampaui maka bisa dilakukan relokasi ya secara umum relokasi. Artinya kalau relokasi benar-benar harus pindah kan gitu dalam waktu yang mungkin belum bisa ditentukan atau memang yang relatif lama mengingat waktu paruh cesium yang memang cukup lama, kemudian apa sifat-sifat kimianya dia, sifat fisiknya dia mengalir kemananya kan kita belum tahu. Maka memang di sini relokasi memang akan eh, cukup lama. Kemudian yang oil 3 dipakai untuk pengawasan makanan. Pengawasan makanan yang ada di daerah restricted area atau daerah yang diawasi atau dikendalikan oleh tim dari penanggulangan ini agar makanan ini tidak dikonsumsi baik itu manusia maupun hewan ternak dan sebagainya. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, kami juga diberikan pemahaman bagaimana menggunakan APD yang mungkin secara umum kita sudah sering melakukannya ya, seperti ini. Nah, mereka menyampaikan bahwa APD memang harus dilakukan sempurna mungkin pemakaiannya karena memang ini kita akan melakukan benar-benar di area yang ada kontaminasinya. Maka di sini ada beberapa lapis yang harus dipakai. Misalkan untuk shock cover itu memakai kita 3 lapis kemarin, 3 lapis shock cover. Kemudian sarung tangan itu minimal 2. Namun kalau shock cover, maaf untuk whole bodinya kita cukup pakai 1 aja. Ya, tapi kalau untuk yang kaki karena memang potensi kontaminasinya cukup tinggi di kaki, maka kita kemarin menggunakan 3 layer atau 3 lapis. Nah, kita diberikan pemahaman bagaimana memakai yang benar dan bagaimana cara melepasnya juga. Seperti itu, seperti yang biasa kita eh, lakukan ketika kita melakukan latihan kedaruratan nuklir. Kemudian alat-alat yang kita gunakan juga hampir sama, saya bilang seperti yang ada di Indonesia, namun ada beberapa yang memang nanti di belakang ada yang cukup berbeda dikit. Namun untuk melakukan pemantauan dosis ambien ini menggunakan alat-alat yang sama seperti yang dimiliki oleh BRIN, saya kira ada survei meter biasa, ada yang long survei. Long survei ini dipakai untuk mengukur di bawah pohon yang memang sudah cukup banyak alam apa banyak ilalang seperti itu yang kita tidak mungkin masuk ke dalamnya. Itu biasanya pakai long survei karena memang di situ salah satu spot ya tadi yang saya sampaikan dulu salah satu spot di mana radioaktif yang rilis tadi akan terkumpul di bawah pohon itu memang ada kecenderungan di sana. Maka kita pakai yang long survei itu. Kemudian yang backpack ini dipakai untuk secara keseluruhan biar terrekod otomatis seperti itu. Dari sekian dari salah satu area yang sudah kita tentukan, kita menggunakan
dosimeter biasa, laju dosis biasa pengukuran, kemudian ada yang backpack, kemudian ada long survey juga. Nah, yang kedua adalah pengukuran kontaminasi tanahnya. Ketika mengukur kontaminasi tanah ini kami diperkenalkan menggunakan eh, in situ gamma spektrometri. Ini menggunakan detektor HPGE dengan pendingin elektrik dan portable. Ya, ini pakai baterai, jadi bisa bertahan selama kurang lebih 2 jam gitu kemarin disampaikan. Jadi ini memang kan di sana kalau kita mengukur kadang-kadang daya listriknya kan terbatas ya, nggak bisa asal colok karena memang nggak ada eh, instalasi listriknya sudah tidak seperti kondisi normal. Nah, maka dipakai alat-alat portable seperti ini. Kita mengukur tingkat kontaminasi di tanah. Nah, kita tempatkan di area yang memang kita sudah anggap mungkin di situ akan banyak konsentrasi yang di apa ya, bisa diperkirakan bahwa di situ mungkin akan ada banyak cesium. Nah, ternyata benar ada cesium banyak di sana. Memang yang muncul di spektrum adalah cesium, seperti yang di depan tadi kami sampaikan ada cesium yang memang relatif lama dan ada juga yang lain namun itu konsentrasinya sangat kecil yang mungkin tidak terdeteksi dengan pengukuran yang cukup singkat. Karena memang pengukuran ini nggak lama, hanya beberapa menit kami lakukan. Jadi kami yang dari hasil pengukuran ini kita hanya bisa mengukur atau mendapatkan hasil dari cesiumnya. Ada cesium 137 dan sedikit cesium 134 sesuai seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Nah, gamma dan ini adalah eh, nuklida dari hasil pengukuran tingkat kontaminasi tadi yang kita lakukan pada sebuah sekolah ya, sebuah area sekolah yang sudah saat ini sudah abandon gitu kan, abandon school, elementary school yang sudah ditinggalkan, tidak dipakai. Kita menemukan dua nuklida cesium 134 dan cesium 137 di permukaan tanahnya. Kemudian di lokasi kedua ini di sebuah eh, rumah yang digunakan untuk mengasuh para orang tua yang di Jepang waktu itu. Di sini kita menemukan beberapa spot yang memang cukup tinggi ambiennya. Itu ada yang hampir mencapai 236 mikrosievert di atas permukaan tanah. Itu memang ada yang cukup tinggi banget di sana. Namun jadi kita memang harus agak jeli ketika kita mengambil atau kita melakukan pengukuran, kita harus mengira-ngira kira-kira airnya itu larinya kemana, kita ke apa itu yang di rumah-rumah itu yang ada talang air. Kemarin kita di talang air sudah nggak ada karena memang udah hampir 15 tahun kan ini terjadi, ini mungkin sudah pada turun ke bawah di selokan-selokan juga relatif nggak ada. Jadi ini kebanyakan yang masih ada itu yang ada di bawah pohon yang memang nggak tersentuh, yang nggak ada orang lewat ataupun di situ bendanya diem aja, nggak ada airnya juga di situ aja langsung mengendap ke dalam tanah, meresap ke dalam tanah, itu akan relatif tinggi yang kita temukan seperti itu. Ini mencapai dua tertinggi kita tadi kemarin kita menemukan 236 microsievert dengan latar kurang lebih sama seperti di Indonesia 0,25, 0,2 seperti itu. Selain diberikan pemahaman terkait praktikum ya, cara pemantauan lingkungan pasca kedaruratan, kita juga dikenalkan secara umum atau secara brief aja itu terkait dengan adanya sistem-sistem yang ada di IAEA seperti yang pertama adalah USI. Ini adalah sistem informasi pertukaran data terkait radiasi pada kecelakaan nuklir yang bisa digunakan oleh antar negara bertukar data gitu untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan jika terjadi kedaruratan. Jadi misalkan ada nuklir power plant yang posisinya di perbatasan antar dua negara atau lebih, maka mereka bisa saling bertukar data untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Nah, di USI ini juga ada fitur untuk latihan.
ada fitur latihan dan juga untuk training. Namun kita tidak belum ada kesempatan untuk mencoba yang exercise maupun yang training. Ini hanya dikenalkan saja. Kemudian yang kedua juga ada Response Assistant Network RANET ini. Ini adalah suatu eh, portal yang dimiliki oleh IAEA untuk membantu negara lain yang membutuhkan bantuan ketika terjadi kedaruratan nuklir. Ya, ini adalah ada member state-nya sampai ini dari 2041 negara. Nah, kalau saya lihat mungkin Indonesia belum masuk di dalamnya kemarin. Yang kebanyakan adalah di sini adalah negara-negara Eropa yang sangat sering memberikan bantuan ke luar. Ada Perancis itu saya lihat kemarin cukup sering ya memberikan asisten. Asistennya eh, berupa bisa ekspor, bisa eh, bisa seperti pelatihan atau cara penanganannya, memberikan pemahaman pelatihan kepada para petugas penanggulangan yang ada di negara yang memang karena memang membutuhkan bantuan. Tapi kalau negara itu sudah cukup mampu mengatasi ya mereka tidak akan membantu. Tapi kalau minta ya bisa-bisa saja sebenarnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mereka mengenalkan juga IRMIS, International Region Monitoring and Information System. Saya kira ini Indonesia juga salah satu yang masuk di dalamnya karena kita punya RDMS kayak gitu ya. Ada di Jogja, Serpong, Bandung. Saya kira di Jogja baru aja kemarin diinstal lagi setelah kemarin dilakukan eh, uninstall, sekarang sudah diinstal lagi. Nah ini merupakan eh, pengawasan dalam kondisi normal ya di antara banyak negara di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya ada kenaikan di suatu negara maka akan terlihat dari IRMIS ini. Yang namun kesemuanya tadi dari tiga eh, portal atau dashboard yang dimiliki oleh Yaya ini biasanya diberikan aksesnya kepada Bapeten. Bapeten yang eh, diberikan otoritas untuk mengupload data atau memberikan data atau meminta data ke antar pengguna seperti itu. Oke, saya kira itu yang dapat kami sampaikan, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu kami kembalikan ke moderator, Bapak Rizka, silakan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Terima kasih atas Suaranya nggak masuk, Mas Rizka. Belum masuk ya Pak Rizka? Mas Rizka, monitor. Suaranya belum masuk, Ya, Mas Rizka. Iya, sebentar Mbak. Ini Mas Rizka mengalami kendala teknis ini dengan audionya sedang di restart. Mohon ditunggu bentar nih. oke, oke. ya.
Tes, tes, oke. Baik, feedback Mas. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, nggak tahu apa audionya tadi bermasalah. Hmm. Ya, terima kasih atas penjelasan yang sangat menarik dari Pak Fajar terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan di Jepang ya. Jadi memang kegiatan training ini salah satu upaya dari IAIA dan Jepang untuk memberi pembelajaran penting pasca kejadian Fukushima ya. Jadi melalui pelatihan ini negara-negara lain dapat memahami pengalaman dan tantangan terkait kejadian yang sudah dialami oleh Jepang. Jadi kalau teman-teman berminat untuk mengikuti pelatihan ini mungkin ya bisa mempersiapkan diri karena pengalaman yang sebelum-sebelumnya sih tiap tahun ya ada ya pelatihan-pelatihan terkait kedaulatan di Jepang ini. Tapi jelas atas izin ketua tim ya dan Pak Direktur. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan detail terkait metode pemantauan, bagaimana detail pelaksanaan pemantauan. Jadi monggo kalau ada pertanyaan bisa dicatat dulu karena nanti sesi pertanyaan kita jadikan satu setelah presentasi pemateri kedua yaitu Mas Wahyu Nur Hidayat yang akan menyampaikan materi terkait Nuclear Energy Management School. Mas Dayat, monitor apakah sudah siap? Oke, oke, Mas. Baik, monggo dipersilakan Mas Nur Hidayat. Oke. Izin share screen, Mas. Oke, udah kelihatan ya, Mas? Halo? Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Nur Hidayat. Saya akan menyampaikan eh, hal-hal berkaitan dengan training Advanced Nuclear Energy Management yang dilangsungkan di Moskow, Rusia, 23 Oktober. Nah, agenda trainingnya sebenarnya ada beberapa bacakan satu persatu. Yang pertama ada EIA and its service to member states, economic of nuclear energy, strategic planning for sustainable energy, assessment and analysis EIA info project, dan yang keempat financing nuclear power projects, yang kelima overview of nuclear fuel cycle, yang keenam adalah Advanced Reactor Technology and Related Nuclear Fuel Cycle. Kemudian ada panel discussion and international development yang ke principle of regulation, guys. Terus yang experiment bodies. Kemudian yang ke-12 aspek in nuclear project implementation. Mas Dayat, eh, sepertinya suaranya putus-putus ya Mas Dayat ya. Oh iya, sepertinya terlempar Mas Dayat mungkin sinyal di lokasi kurang bagus. Jadi sambil kita menunggu Mas Dayat, mungkin bisa disiapkan pertanyaannya. Eh, Tadi sepertinya ada di kolom chat satu pertanyaan untuk Pak Fajar, tapi nanti dijawab nanti saja ya. Pak Fajar mungkin bisa mencari jawabannya dulu. Yang lain monggo silakan kalau ada pertanyaan nanti disiapkan sambil menunggu Mas Dayat masuk. Ini Mas Aku Dayat pakai sudah join. tethering. Ya, pakai tethering Mas Dayat. Silakan Mas Dayat.
Oke, oke. Mohon maaf, saya share ulang ya. Oke, udah kelihatan ya, Mas? Sudah. Hmm, sebentar. Ah, sorry, sorry. Oke, kemudian ada practical session on leadership nomor 16 technical tour to Kalinskaya Nuclear Power Plant. Kemudian ke-17 IAEA Safety Standard, applicability for SMR key safety difference related to SMRs. Kemudian floating power units, technical solution and regulation, emergency preparedness and response, security consideration, and an industrial perspective. Facilitated discussion on experience in nuclear safety and security, practical session on leadership lagi, kemudian fundamental of safeguard, safeguard practical example from industrial experience, international nuclear legal framework, dan yang terakhir export control as an integral part of the IAEA nuclear safeguard and non-proliferation system law enforcement practice. Saya tidak akan menjelaskan ke semua 26 ini, tapi saya akan mengambil dua topik, yaitu Economic of Nuclear Energy nomor 2 dan nomor 6 Advanced Reactor Technology and Related Nuclear Fuel Cycle yang menurut saya menarik untuk dibahas. Oke, jadi mengenai Economic of Nuclear Energy, very long life cycle. Jadi ketika sebuah negara memutuskan untuk membangun sebuah PLTN seperti itu, di sini dijelaskan jangka waktunya itu kurang lebih 100 tahun, di mana ini siklus yang sangat panjang. Perlu pemeran pemerintah untuk keseluruhan periodenya. Kemudian fase startup memiliki waktu dan effort yang cukup besar. Beberapa di antaranya memakan 10 sampai 15 tahun sebelum tahap konstruksi. Kemudian periode konstruksi yang panjang bisa 5 sampai 7 tahun dengan urutan pekerjaan dan pengujian yang saling terkait. Kemudian biaya modal di muka yang sangat besar. Sebagian besar dari total biaya pembangkit listrik berada dalam fase konstruksi sebelum menghasilkan listrik. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat eh, biaya untuk konstruksi itu sangat tinggi sekali dibandingkan dengan operation maintenance, development dan decommissioning. Nah, hierarki pembiayaannya tuh ada 3. Jadi ada plan level production cost at market price atau LCOE, kemudian system cost at the level of the electricity, kemudian full cost including external and social cost of atmospheric pollution, climate change, land use, and security of supply, etc. Biaya pembangkit listrik itu tidak cukup hanya dilihat dari LCOE atau plan level cost. Biaya pembangkit listrik tidak cukup hanya sorry. Jadi biaya pembangkitan listrik itu nggak hanya dilihat dari biaya untuk pembuatan PLTN-nya juga, tapi perlu dipertimbangkan dampak ke sosial dan lingkungan dari produksi energi. Jadi dijelaskan bahwa eh, sebagai perbandingan untuk fossil fuel misalnya, maka dampak ke lingkungannya itu juga besar karena emisi karbonnya. Kemudian walaupun biaya konstruksi dan operasi maintenance-nya cenderung lebih lebih murah, tapi kalau melihat di jangka panjang selama 100 tahun, di sini jelaskan PLTN mempunyai biaya yang relatif lebih murah seperti itu. Nah, ini ada leverage cost LCOE an example-nya. Perbandingannya adalah yang di bawah adalah generation listriknya. Kemudian yang di garis yang di atas itu ada cost-nya atau biayanya. Sehingga dijelaskan di yang di atas itu ada grafik merah di awal itu adalah biaya konstruksinya, itu bisa sampai 8 billion dolar. Kemudian dia semakin ke kanan akan semakin landai, semakin apa namanya datar, jadi cost-nya fix seperti itu.
Kemudian dari segi generation atau produksi listriknya itu juga cenderung dia relatif stabil, eh, karena produksi listrik untuk PLTN dia cenderung stabil ya dibanding dengan bahan bakar dari fosil. Nah, kemudian generation cost structure di sini ada perbandingan untuk beberapa pembangkit listrik, ada dari batu bara, kemudian nuklir, kemudian gas, kemudian wind, offshore. Nah, eh, semua teknologi karbon rendah cenderung memiliki struktur biaya yang sangat mirip. Jadi, dia mempunyai biaya di awal yang tinggi, kemudian biaya operasi dan maintenance yang rendah. Dan karena itu memiliki karakteristik ekonomi yang serupa. Teknologi pembangkit yang membutuhkan modal awal yang sangat besar sangat dipengaruhi oleh biaya investasi total, yaitu overnight, lead time, dan discount rate. Jadi bisa dilihat di grafik batang. Di situ dijelaskan bahwa biaya untuk membuat sebuah pembangkit listrik yang bersih, yang eh, emisi karbonnya rendah itu cenderung tinggi di awal, tinggi di konstruksi, tapi kemudian operasi dan maintenance-nya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga batu bara ataupun gas. Kemudian karakteristik ekonomi utama dari pembangkit listrik tenaga nuklir, kelebihannya dia dapat menyediakan pembangkitan beban yang stabil dengan biaya yang rendah dan terprediksi, atau opsi untuk beroperasi secara fleksibel dengan biaya operasional yang tinggi. Kemudian umur pakainya panjang, keamanan pasokan, kontrak bahan bakar yang panjang, dan keuntungan dari sistem yang handal. Kemudian tidak terlalu tergantung pada kondisi geografis tertentu dan membutuhkan lahan yang relatif kecil. Penggunaan material yang relatif lebih sedikit, kemudian dapat menyediakan layanan energi lainnya seperti panas dan hidrogen. Kemudian kemungkinan SMR untuk mengisi kesenjangan pasar energi saat ini atau masa depan. Tapi dia juga mempunyai beberapa tantangan, yaitu biaya investasi awal yang sangat tinggi, kemudian waktu tunggu yang lama untuk perencanaan, konstruksi, dan lain sebagainya, dan periode payback-nya yang lama, sehingga membuatnya sensitif terhadap cost of capital. Kemudian beberapa proyek saat ini banyak yang mengalami penundaan dan pembengkakan biaya yang sangat tinggi. Perubahan kebijakan dan permintaan pasar sangat berdampak pada ekonomi dan penyebarannya tentu saja. Eh, Kemudian membutuhkan rantai pasok supply chain dan tenaga kerja yang sangat khusus. Kemudian membutuhkan kelayakan komersial untuk SMR. Nah, kemudian di dalam training tersebut saya berkesempatan untuk mengunjungi nuclear power plant di Rusia, yaitu di Kalininskaya Nuclear Power Plant. Eh, ada 4 unit di situ yang ada VVER 1000, tapi dia startupnya berbeda-beda, ada dari tahun 84, 86, 2004, dan 2012, dan semuanya berdaya 1000 megawatt dengan total 4000 megawatt. Nah, eh, ini kesempatan pertama bagi saya untuk bisa mengunjungi reaktor di Rusia. Eh, Sangat strict sekali untuk mengunjungi reaktor di sana. Ini pengalaman pertama saya, jadi saya sangat terkesan dengan seluruh pengamanan yang ketat. Kemudian eh, sayang sekali tidak boleh membawa handphone. Jadi saya hanya eh, mengambil gambar ini dari websitenya Kalinskaya Nuclear Power Plant. Eh, jadi sangat mirip sekali kondisi di dalam, eh, yang kepada gambar yang pada gambar di atas ini adalah tampak dari luar, kemudian yang tengah ini merupakan turbinnya, jadi turbin dari power plant-nya. Kemudian yang paling bawah adalah kondisi dari ruang kendali utamanya. Di sini operator dan supervisor memakai jas lab, tapi waktu saya ke sana semuanya pada pakai jas resmi seperti itu. Jadi saya nggak tahu apakah karena ada kunjungan atau memang kondisi normalnya seperti itu. Nah, kemudian saya akan beralih ke
topik Advanced Reactor Technology and Related Nuclear Fuel Cycle. Nah, mengenai nuclear power has important fundamental feature compared to other technology. Nuclear fuel has concentration of energy million of time greater than inexhaustible resource. Yes. Oke, kemudian di sini dijelaskan bahwa kapasitas energi nuklir itu cenderung sangat besar. Bahan bakar nuklir memiliki konsentrasi energi hingga jutaan kali lebih besar dibanding sumber lain. Kemudian dijelaskan bahwa 1 kilogram uranium yang diperkaya hingga 4% bisa setara dengan 100 ton batu bara dan 60 ton minyak. Kemudian dapat didaur ulang, jadi material fisil uranium 235 tidak terbakar habis dan dapat digunakan kembali atau diregenerasi, sehingga memungkinkan transisi ke siklus bahan bakar tertutup dengan eliminasi jumlah limbah di masa depan. Kemudian cost share on raw material. Eh, jadi biaya bahan bakunya itu jauh lebih rendah dibanding bahan bakar fosil. Nah, eh, kemudian mengenai stabilitas harga, biaya energi nuklir tidak terlalu tergantung pada volatilitas pasar bahan bakar organik, jadi tidak seperti minyak ataupun batu bara yang cenderung fluktuatif, dipengaruhi oleh banyak hal. Bahan bakar uranium cenderung memiliki harga yang lebih stabil. Kemudian mengenai limbahnya, nuclear waste is relatively small in volume, jadi limbahnya tuh relatif lebih rendah dan dapat diisolasi dengan handal kayak eh, dimasukkan ke dalam drum dan lain-lain. Kemudian pembakaran limbahnya, limbah paling berbahaya itu dapat dibakar di dalam reaktor nuklir. Kemudian di sini ada grafik yang akan dijelaskan di slide slide akhir nanti. Kemudian mengenai emisi bebas karbon, jadi energi nuklir itu cenderung bebas karbon, berpotensi menjadi prioritas produksi energi bersih dengan catatan selama tidak ada kecelakaan besar seperti Chernobyl ataupun Fukushima Daiichi. Satisfaction of human energy needs. Jadi new opportunities and prospect in the implementation of the fuel cycle. Ini tuh menjelaskan bagaimana pemenuhan kebutuhan energi global. Jadi untuk prospek jangka panjang, siklus bahan bakar nuklir menawarkan peluang untuk memenuhi kebutuhan energi manusia selama ribuan tahun dan cadangan alam yang terbatas. Kemudian data grafik menunjukkan konsumsi energi sejak tahun 1970 hingga 2023. Nah, terlihat bahwa energi fosil masih mendominasi di sini, oil and coal itu masih sangat banyak digunakan di sini. Tapi bisa kita lihat bahwa penggunaan nuklir dan energi nuklir akan semakin meningkat dari tahun 85 sampai tahun 2023. Nuclear Energy Development Goals. Nah, di sini ada tujuan pengembangan energi nuklir. Jadi tujuan strategisnya untuk mendapatkan sumber daya uranium dan thorium yang murah dan tidak terbatas melalui produksi bahan bakar sekunder. Kemudian menggunakan reaktor termal berbahan bakar uranium 235 untuk produksi energi dan radioisotop, kemudian mengakumulasi plutonium untuk bahan bakar reaktor cepat atau fast reaktor. Visinya menggantikan tenaga nuklir tradisional dengan reaktor cepat yang memiliki rasio pembiakan atau breeding ratio eh, lebih dari satu, yang artinya reaktor bisa menghasilkan lebih banyak bahan bakar nuklir daripada yang dibakarnya. Nah, ini adalah energy intensity of various natural energy resources. Nah, di gambar grafik sebelah kiri itu adalah untuk Open NFC, jadi Open Nuclear Fuel Cycle. Kemudian yang di sebelah kanan adalah Closed Nuclear Fuel Cycle with Fast Breeder Reactor. Nah,
Pada grafik ini dijelaskan bahwa presentase pada grafik menunjukkan potensi dari energi total dari seluruh sumber daya di bumi. Nah, yang di sebelah kiri itu hanya memanfaatkan 6% dari uranium karena eh, ketika menggunakan uranium U235 kita hanya bisa memanfaatkan kurang lebih 6%-nya seperti itu. Kemudian ketika kita beralih ke siklus tertutup dengan fast breeder reaktor, hampir seluruh uranium alam atau natural uranium itu dapat dimanfaatkan sehingga kontribusi energinya bisa naik ke 86%. Seperti itu dibandingkan dengan coal, gas, and oil. Nah, visi pengembangannya yaitu ada skenario pertumbuhan di sini. Ini menunjukkan dominasi dari reaktor VFAIR dan tipe RBMK dibandingkan dengan FBR. Nah, bisa dilihat di sini skenario-nya adalah thermal power, thermal reactor power and accumulation flow dan fast reactor startup. Jadi di sini dimulai untuk pengembangan dari fast reaktor. Kemudian eh, lama-lama akan diharapkan pertumbuhannya akan semakin tinggi seperti itu. Kemudian untuk development of large scale nuclear power based on fast reactor replacing traditional fossil fuel power. Jadi di sini dijelaskan bahwa diharapkan bahwa fast reactor itu dapat menggantikan dari tradisional fossil fuel power. Nah, skenario dari produksi listrik dari nuclear power plant. Nah, di sini dijelaskan perspektif dari transisi CNFS based on FBR di China. Jadi ada dua grafik. Di sini istilahnya ada dua skenario. Di sini ada skenario yang moderate atau sedang, dan di sini ada skenario yang eksponensial atau masif seperti itu. Jadi dari tahun 2030 itu eh, PWR eh, masih stabil di 200 gigawatt. Kemudian dia akan diproyeksikan turun di 2070 hingga mencapai shutdown di 2090. Tetapi dijelaskan bahwa untuk CFR 1000 ini fast reactor dia akan terus mengalami kenaikan sehingga di sini dia menggantikan dari eh, PWR. Nah, di grafik yang sebelah kanan tuh lebih masif lagi. Dia grafiknya sampai eksponensial. Jadi ini eh, dijelaskan bahwa ketika kebutuhan energinya itu meningkat, maka dia pembangunannya akan bisa semakin banyak lagi seperti itu. Nah, ini adalah key indicator of light water reactor. Jadi di sini dijelaskan beberapa tipe dari reaktor di Rusia, eh, di mana intinya adalah yang VFAIR tipe VFAIR SKD ini dia memiliki masa konstruksi yang lebih rendah dibandingkan VFAIR 1200 yang terinstall saat ini. Jadi ini masih dalam penelitian. Jadi dia mengklaim dia bisa membangun sebuah reaktor itu kurang dari 5 tahun seperti itu. Kemudian light water reactor, the main candidate for advanced light water reactor technology for two component nuclear reactor are Vivertoy. Jadi di sini dijelaskan bahwa nantinya di light water reactor itu dia mau memakai dua komponen yang nanti dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Jadi intinya dia akan memakai thermal reaktor dan fast reaktor menjadi satu kesatuan seperti itu, di mana thermal reaktor dia akan memproduksi akan memakai uranium 235 dan
beberapa produksi dari minor actinate dan lain-lain, dan itu akan bisa diproses lagi di fast reaktor. Nah, mengenai Viver SKD ini, dia teknologinya menggunakan pendingin air dengan superkritis dan spektrum neutron cepat di inti reaktor. Keunggulannya dia meningkatkan efisiensi konversi energi termal dan karakteristik pembiakan bahan bakar sekunder. Jadi eh, intinya dia tuh bisa membiakkan eh, bahan bakar sekunder, kemudian dia bisa meningkatkan efisiensi dari konversi energinya. Oke, jadi tujuan dari pengembangan ini adalah untuk establishment of new generation of reactor plant. Jadi meeting the requirement of sustainable development of the nuclear power system with low capital cost. Jadi biaya produksinya rendah dan konversi nuclear fuelnya itu tinggi ketika dioperasikan di closed nuclear fuel cycle. Nah, kemudian eh, efisiensi di Viver SKD ini dia bisa mencapai 40-45% dibandingkan dengan sekitar 30% di eh, reaktor yang saat ini dibangun di Rusia katanya seperti itu. Kemudian breeding rasionya bisa dari 1 sampai 1,02. Jadi eh, di sini memungkinkan pasokan bahan bakar mandiri dalam siklus tertutup seperti itu. Oke, selanjutnya eh, ini adalah beberapa contoh reaktor floating power units. Jadi di sini dipakai di sebuah kapal pemecah es seperti itu, ice breakers. Dan untuk RITM 200N dia adalah land base, jadi dia berada di daratan seperti itu. Untuk spesifikasinya seperti ini. RITM 200 dia pakai 2 unit 175 megawatt dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian refueling intervalnya 7,7 tahun, 6,4 tahun, 6 tahun dan 9 tahun. Eh, Mungkin saya skip aja langsung aja. Kemudian ada juga small nuclear power plant. Jadi mereka juga mengembangkan sebuah reaktor yang kecil dengan thermal powernya 35 megawatt untuk self M, kemudian Elena EM dia memakai power sampai 7 megawatt dan service life-nya dia yang self M itu 60 tahun, kemudian yang Elena EM 40 tahun. Tahap-tahap pengembangan dari fast neutron reaktor dia dari tahun 1958 BR5 atau BR10 First Experimental Fast Reactor in Europe sampai saat ini di BN 1200M untuk Commercial Power Reactor for Operation in Closed NFC. Jadi diharapkan nanti di tahun 2034 dia bisa memulai operasi untuk reaktor dengan closed nuclear fuel cycle. Oke, untuk BN 1200M dia adalah or is regarded to the first serial commercial power unit design in CNFC comparable to analogs. Eh, Parameternya adalah dia memiliki thermal electric power 2800 per 1200, efisiensinya bisa 43,6%, kemudian capacity factor 90%, bahan bakarnya dia pakai MOX atau MNUP, kemudian burn up-nya di 90 atau untuk MOX dan 70 untuk MNUP, kemudian kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan itu sangat kecil sampai kurang dari 5 kali 10 pangkat minus 7.
Based on BN 1200M reactor and serial Vivar thermal reactor, two component system with a joint closed fuel cycle is planned to be great. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di BN 1200M ini dia pakai dua tipe, yaitu pertama ada thermal reaktor, di mana tujuannya adalah untuk electrical load. Kemudian ada juga fast reaktor di mana dia akan menyediakan bahan bakar untuk mensupport thermal reaktor dan menyuplainya dengan uranium plutonium MOX fuel dan transmutation dari minor actinides, etc. Kemudian the closed fuel cycle with fast ensure raw material independence. Jadi jadi closed fuel cycle dengan fast neutron reactor itu dia memastikan bahwa dia bisa memproduksi bahan bakarnya sendiri. Kemudian dia bisa memaksimalkan penggunaan dari uranium 238 untuk akumulasi dari produksi energinya. Kemudian meminimalkan limbah untuk final disposal. Kemudian dia bisa menggunakan spent nuclear fuel and accumulated plutonium. Nah, kemudian mengenai Breakout 300 reactor plant, ini tuh intinya adalah reaktor cepat berpendingin timbal atau lead coolant dengan prinsip keselamatan inherent. Fungsinya adalah sebagai pilot demonstrasi untuk implementasi siklus bahan bakar tertutup penuh. Jadi ini adalah suatu pilot plan seperti itu. Kemudian ada BR 1200. Di sini ada skala besarnya dari Breakout 300 tadi dengan daya yang lebih besar 1200 megawatt dan mempunyai breeding rasio yaitu 1,05 atau dia di sini diartikan bahwa uh, dia bisa menggunakan bahan bakar sebelumnya, kemudian dia bisa menghasilkan bahan bakar baru yang lebih banyak karena perbandingan breeding rasionya adalah 1,05, jadi lebih dari satu perbandingannya. Ini mengenai roadmap dari thermal nuclear reactor and fast nuclear reactor technology. Jadi saat ini untuk thermal nuclear reactor itu tahap konstruksi sampai 2025 untuk jenis VVER TOI. Kemudian mastering teknologi dari 2025 sampai mungkin 2035. Kemudian VVRS R&D sampai sekarang masih tahap R&D. Kemudian konstruksi di sekitar 2030. Kemudian mastering teknologi di atas 2035. BN 1200 sekarang masih dalam tahap R&D. Kemudian konstruksi di setelah tahun 2025 dan kemudian mastering teknologi. Bresti 100 masih dalam tahap konstruksi hingga saat ini. Kemudian BR 1200 dia masih dalam tahap R&D. Kemudian setelah sekitar tahun 2030 tahap konstruksi dan kemudian mastering the technology. Nah, berikut adalah perbedaan dari open nuclear fuel cycle dan closed nuclear fuel cycle. Eh, Gambarannya untuk open nuclear fuel cycle dia dari mining, kemudian ke conversion, enrichment, fuel fabrication, thermal reactor, kemudian interim storage, kemudian disposal. Tapi untuk closed nuclear fuel cycle setelah dari thermal reactor dia akan di reprocessing. Kemudian dari reprocessing dia akan disimpan di storage untuk reprocessing unit. Kemudian nuclear fuel from actinide dia dicampurkan dari minor actinida. Kemudian dia akan dibakar ke fast reaktor. Kemudian dari fast reaktor dia diambil lagi spent nuclear fuel dan diproses lagi. Kemudian sebagian yang sudah tidak bisa dibakar dia akan disimpan sebagai limbah seperti itu. Nah, ini adalah perbandingan dari 3 tipe siklus.
Yang pertama open, sudah dijelaskan tadi bahwa setelah manufacturing, kemudian dibakar, kemudian spent nuclear fuel-nya disimpan, radioaktif waste-nya dibuang, kemudian mulai dari awal lagi, mining lagi. Kemudian partially close, jadi dia setelah di mining, enrichment, manufacturing, burning, kemudian spent nuclear fuel storing, reprocessing, radioactive waste remove, fission product dan minor actinide, kemudian uranium mining. Tapi ketika perbedaannya dengan full close itu dia setelah di enrichment manufacturing kemudian nuclear fuel-nya itu masih dibakar dengan minor actinide. Jadi untuk yang partially close tadi minor actinide-nya itu dibuang, tapi kalau yang close itu dia ikut dibakar ke dalam nuklir reaktornya. Kemudian spent nuclear fuel storing, reprocessing, radioactive waste remove, fission product, kemudian uranium mining lagi. Jadi keunggulannya dia di sini sudah tidak ada minor actinidanya. Jadi dia murni radioactive waste yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini hampir mirip penjelasannya dengan yang tadi. Kemudian masalah yang diselesaikan dari nuclear fuel cycle closing. Jadi pemakaian dari close nuclear fuel cycle itu dia memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah mencegah kecelakaan parah secara deterministik, kemudian mengurangi akumulasi dari bahan bakar bekas, kemudian transisi ke pembuangan limbah setara radiasi dengan alam. Jadi eh, karena sudah diambil minor actinidanya, maka paparan radiasi dari limbahnya itu bisa ditekan dari misalkan ribuan tahun hingga mencapai puluhan tahun seperti itu. Kemudian penggunaan sumber daya yang hampir tak terbatas karena dia bisa memakai uranium alam. Seperti itu. Kemudian basic principle of the PRORIF project ini adalah safety, competitiveness, resource provision, ketersediaan sumber dayanya, ekologi, dan non-proliferation. Nah, di sini ada PDPC. PDPC itu adalah Pilot Demonstration Power Complex dan PEC atau PRORIF Experimental Center. Intinya di sini eh, PDPC itu adalah pilot demonstration yang dibangun Rusia sebagai fasilitas reaktor cepat. Contohnya Breakout 300 tadi, lengkap dengan pabrik fabrikasi bahan bakar dan reprocessing dalam satu lokasi. Kemudian PEC ini adalah engineering-nya, jadi untuk pengembangan teknologi bahan bakar dan siklus tertutupnya. Kemudian yang kedua ini merupakan bagian dari Project PRORIF untuk mewujudkan siklus bahan bakar tertutup berbasis reaktor cepat. Nah, general requirement for processing yaitu safety at all stages of the life cycle, environmentally acceptable disposal of tritium, C14, kemudian economic efficiency. Technical requirement of for reprocessing. Jadi menutup persyaratan teknis untuk pemrosesan ulang, menutup siklus uranium-235 dan plutonium dengan kehilangan aktinida maksimal 0,1%. Jadi kalau bisa untuk dari closed fuel cycle ini dia diharapkan eh, minor aktinida yang dibuang itu bisa kurang dari 0,1%. Seperti itu. Kemudian mendukung non-proliferasi, tidak memisahkan plutonium murni, kemudian ekstraksi minor aktinida untuk transmutasi. Jadi selain dibakar, dia juga bisa ditransmutasi agar bisa menjadi apa namanya radioisotop yang lain, kemudian bisa dibakar lagi di reaktor seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasan yang sangat kompleks ya dari Pak Mas Dayat ya. Jadi memang materi pelatihan yang diikuti Mas Dayat ini cukup cukup kompleks ya ternyata ya. Dan yang sudah dibahas pada hari ini dua materi. Jadi mungkin saran ke Pak Anies jadi nanti bisa menjadwalkan Mas Dayat lagi karena masih ada 24 materi yang belum disampaikan ini ya. Kemudian ini tadi materi pertama terkait ilmu ekonomi pada instalasi nuklir. Materi kedua terkait advanced nuclear power plant. Jadi mungkin setelah ini Mas Diat bisa menjadi salah satu tim teknis untuk menentukan jenis PLTN yang cocok di Indonesia sesuai atau inline dengan apa yang dari kebijakan Pak Prabowo dan Pak Purbaya terkait ekonomi. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Eh, untuk materi selanjutnya, untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Jadi kita akan buat eh, apa namanya sesi tanya jawab ini eh, beberapa termin ya. Jadi nanti termin pertama mungkin satu sampai tiga penanya. Kemudian kita lanjutkan termin berikutnya kalau memang masih ada penanya selanjutnya. Baik, ini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, jadi nanti coba saya eh, bacakan beberapa pertanyaan tersebut. Dan saya akan tawarkan kepada penanya apabila memang beliau mau disampaikan secara langsung atau cukup saya bacakan. Penanya pertama itu Pak Marusalam, pertanyaan kepada Pak Fajar ya. Ini monggo Pak Salam mau ditanyakan langsung atau saya bacakan. Oh iya, kebetulan beliau di sebelah saya diminta untuk membacakan. Pak Fajar pertanyaannya terkait metode pemantauan lingkungan yang tepat menurut Pak Fajar yang bisa diaplikasikan di Indonesia terkait kasus yang sedang hangat ini di Kande. Mungkin Pak Fajar bisa menjawab. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rizka. Eh, dari beberapa metode ya yang tadi saya sampaikan atau saya singgung dalam presentasi saya, Pak Mars menanyakan metode apa kira-kira yang pas untuk kasus di Cikande. Kalau kita lihat dari yang tadi saya sampaikan ada fix, areal survei, ground survei, vehicle, manual, in situ gamma, personal monitoring, dan sebagainya, saya kira yang paling tepat tergantung dari sumber daya yang kita punya, Pak Marus. Ya, dari beberapa peralatan yang kita punya, yang paling baik mana, saya kira itu yang paling bagus. Karena kalau kita metode misalkan katakanlah pakai yang areal survei misalkan, kan kita mungkin memerlukan sumber daya yang mungkin dari BRIN tidak ada dan butuh support mungkin dari eksternal BRIN atau mungkin dari internasional. Dan mungkin kalau di kasus Cikande saat ini memang sudah ditangani ya oleh teman-teman BRIN yang mungkin di Serpong maupun dari kementerian yang terkait lainnya. Mungkin memang yang metode saat ini digunakan mungkin lebih ke ground survey ya, pemantauan di atas tanah. Mungkin juga beberapa bisa menggunakan vehicle ya, seperti yang dimiliki oleh Bapeten itu dan manual pengukuran manual terkait dengan dosis laju dosisnya. Saya kira itu yang bisa kita upayakan yang terbaik menurut saya kalau kita dengan sumber daya yang ada saat ini, ground survey dan mungkin vehicle itu, Pak. Begitu, Pak Rizka, Pak Marus. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Fajar. Jadi jelaskan bahwa eh, apa metode yang sesuai itu tergantung dari sumber daya yang memang dimiliki oleh Indonesia. Menurut Pak Fajar itu ground survey atau pemantauan langsung di atas tanah, dan yang kedua bisa menggunakan vehicle atau manual dose rate. Dan terkait jawaban tersebut, apakah sudah cukup memuaskan Pak Salam atau bagaimana? Atau mau lewat jalur pribadi atau mau langsung disampaikan ini? Em,
mungkin mungkin sedikit apa namanya konfirmasi Pak, gitu. Kalau kalau SDM kan berarti kita menyesuaikan orangnya kan, kurang lebih kan gitu. Jadi atau sumber daya yang kita miliki. Kemudian pertanyaannya, apakah kondisi geografis itu juga tidak sangat berpengaruh juga gitu. Misalnya untuk kondisi yang kemarin pengalaman Prof. Fajar ini kan di Jepang gitu. Sementara kan di Jakarta mungkin secara geografis beda gitu. Sebaran penduduknya beda, kengeyelan penduduknya juga beda gitu. Nah, apakah hal-hal semacam itu juga tidak menjadi pertimbangan untuk penentuan metode monitoring itu berdasarkan pengalaman Prof. Fajar di Jepang kemarin? Iya, cukup Pak. Salam ya. Cukup ya. Oke, berarti ada apa namanya konfirmasi dari Pak Salam terkait eh, apa namanya hal-hal yang mungkin terdapat di lokasi kejadian dalam hal ini di Indonesia yang berbeda dengan yang ada di Jepang, apakah itu akan menentukan jenis metode pemantauan lingkungan yang bisa diterapkan. Monggo bisa ditambahkan Pak Fajar jawab. Oke, baik Pak Rizka. Kebetulan kemarin yang kita lakukan kan kita pasca kedaruratannya yang di sana itu. Jadi eh, orang kegiatan sehari-hari penduduk itu sudah relatif lengang Pak Wadud Salam. Jadi di sana memang kita melakukan metode apapun sebenarnya sangat sangat mudah untuk dilakukan tanpa harus bersinggungan atau bermasalah dengan penduduk maupun dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari para penduduk di sekitar lokasi kejadian. Nah, saya kira eh, untuk menerapkan oil-oil tadi yang saya sampaikan pun juga lebih mudah karena memang sudah terkondisi sebelumnya di fase kedaruratannya itu. Nah, mungkin kondisi di Cinde saya kurang begitu paham betul bagaimana penerapan tindakan terhadap nilai nilai atau referensi dosis yang dilakukan pengukuran oleh teman-teman BRIN. Mungkin dari teman-teman lain bisa menambahkan terkait dengan metode apa yang tepat. Namun menurut saya adalah memang kalau dengan kondisi yang saat ini kita tahu bahwa memang ada padat penduduk dan sebagainya, mungkin ground level itu menjadi salah satu opsi terbaik. Jadi mengukur secara manual di lapangan, mungkin dengan yang public speaking yang bagus agar memberikan pemahaman yang tepat kepada para penduduk di sekitar tanpa eh, membuat suasana menjadi lebih gaduh begitu sih Pak. Jadi memang butuh orang yang public speakingnya bagus Pak Salam. Di samping, samping kita selalu sinambi melakukan pengukuran-pengukuran agar suasana tetap kondusif seperti itu sih. Terima kasih Pak Rizka. Ya, terima kasih jawabannya sudah diperjelas lagi, sudah ditambahkan. Jadi bahwasannya yang tepat melihat kondisi lapangan di Indonesia ground survey, jadi survei langsung di lapangan ditambahkan dengan personil PR ya, public relation atau humas. Jadi nanti itu saran dari Pak Fajar. Jadi mungkin itu Pak Salam ya, mudah-mudahan memuaskan. Kalau tidak nanti bisa diselesaikan secara kekeluargaan di ruangan. Untuk selanjutnya kita beralih ke chat ya, ke chat pertanyaannya yang ditujukan ke Mas Dayat. Ini sebenarnya ada Pak Salam lagi, cuman Pak Salam barusan sudah tampil. Ah, yang mana Pak Fajar? Saya tadi sempat kelempar, jadi saya nggak tahu ada chat. Iya, mungkin di chatnya Pak Fajar ada itu, tapi kan di saya nggak ada. Tadi sempat kelempar, jadi chatnya terhapus. Terima kasih Pak Rizka. Tadi ada peserta yang menanyakan terkait spesifikasi teknis dari gamma spektrometri yang dipakai untuk mengukur tingkat kontaminasi tanah. Nah, ini bisa saya sampaikan di layar monitor, Bapak dan Ibu. Itu memakai alat Canberra yang sekarang menjadi Mirion kalau kita ini. Itu serinya adalah Falcon 5000. Ya, dia bisa melakukan spektrometri gamma, dilakukan secara portable
dan bisa bertahan. Kalau yang kemarin dia bilang sih sampai 2 jam bisa melakukan pengukuran seperti itu. Namun ada satu peserta yang juga melakukan pengukuran seperti itu dalam kegiatan sehari-hari. Dia menyarankan untuk pakai yang dari merek lain, saya lupa mereknya apa, yang memang dimensinya lebih kecil dan lebih user friendly gitu dari Canberra ini. Jadi ada salah satu alat lagi yang lebih user friendly dan dimensinya lebih kecil dan otomatis akan lebih gampang untuk dipakai sehari-hari seperti itu kalau itu. Tapi yang kemarin saya pakai jenisnya ini Falcon 5000 buatan Canberra. Seperti itu. Terima kasih Pak Rizka. Ya, terima kasih Pak Fajar atas penjelasan peralatan yang digunakan di sana. Jadi mungkin info tambahan juga bahwasanya Ranet tadi sempat disinggung Pak Fajar, Indonesia belum masuk Ranet, tapi Indonesia sebenarnya masih bisa meminta bantuan dari luar, jadi bisa melalui Ranet, jadi tidak harus bergabung dengan Ranet untuk bisa meminta bantuan di sana. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Nugroho ya, Pak Salam mungkin ya, nomor 2 atau nomor 3. Pak Nugroho dulu karena Pak Salam tadi sudah ya. Pak Nugroho dan ini yang itu siapa ini? Ya pokoknya pertanyaannya terkait biaya yang disampaikan oleh Pak Dayat itu apakah sudah termasuk dalam kiraan cost untuk decommissioning? Dua pertanyaan saja, maksudnya dua pertanyaan tolong dijawab dalam satu waktu. Yang kedua adalah pertanyaan untuk sistem keamanan keselamatan, hal positif apa yang bisa diterapkan di tempat kita atau di instalasi reaktor Kartini. Monggo dijawab Pak Mas Dayat. Dua pertanyaan. Mas Dayat, mic-nya kayaknya masih mute. Halo Mas Rizka, saya mau share yang tadi. Sebentar, share. Oke, udah kelihatan Mas. Belum ya? Belum. Nah, yang ini mengenai apa tadi namanya? Apakah sudah termasuk biaya decommissioning? Nah, di sini sebenarnya dijelaskan ini konstruksi awal, ini operasi maintenance, kemudian ini decommissioning. Eh, ini number hanya untuk ilustrasi. Jadi di sini istilahnya yang grafik hitam dia punya peran 0,2 billion dolar. Yang grafik biru operasi maintenance-nya itu 1,8 billion dolar dan 2,2 billion dolar. Kemudian yang di sini konstruksinya adalah 8 billion dolar. Ini kalau dikonversi untuk rate bunga bank sekarang itu dia bisa mencapai biayanya tuh 81,3 USD per megawatt hour. Jadi kalau di sini sebenarnya tidak disebutkan kapan akan balik modal, menjawab pertanyaan Mas Salam juga, kapan kira-kira mau balik modal kayak gitu. Nah, nggak dijelaskan, tapi untuk perkiraan rate saat ini itu bisa diperkirakan harganya itu sekitar 81,3 USD per megawatt hours. Kayak gitu. Jadi ini udah termasuk all in semua biaya dari awal konstruksi sampai decommissioning. Nah, dengan generation power yang relatif cenderung stabil dibandingkan uh, fossil fuel yang lain karena fossil fuel cenderung naik untuk biaya biaya apa namanya bahan bakunya seperti itu. Kemudian yang apa tadi dampak positif apa yang bisa sorry saya lupa. Untuk sistem keamanan dan keselamatan, hal positif apa yang bisa diterapkan di tempat kita? Nah, sebenarnya kalau berkaca dari kunjungan ke reaktor yang di Rusia kemarin ya, itu sangat strict sekali. Bahkan di sana tuh penjagaannya mau masuk ke dalam reaktor aja bisa 4 kali masuk, 4 kali pemeriksaan oleh tentara, oleh staf dan lain sebagainya. Nah,
Mungkin karena di Indonesia sendiri belum memiliki PLTN ya. Nah, kita bisa dengan berkaca ke Rusia kita bisa lebih aware lagi kayak misalkan eh, diberikan metal detektor kan di pintu masuk, kemudian benar-benar diperiksa barang bawaannya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk sama persis untuk di Rusia, saya rasa agak sulit diterapkan karena memang kebutuhannya tidak untuk seperti itu gitu. Kemudian dari sisi keselamatan di sana saya cukup kaget ya sebenarnya ya ketika berkunjung di nuclear power plant-nya itu dia di sana dihimbau sangat strict sekali harus memakai earplug karena katanya suaranya akan sangat bising sekali seperti itu. Tapi ketika kita berjalan-jalan untuk berkunjung di plant itu benar-benar suaranya tuh masih kalah sama orang menggerinda di bengkel kayak gitu kalau bagi saya ya. Jadi eh, benar-benar keselamatan di sana tuh dan keselamatan dan kesehatan pekerja tuh sangat-sangat diperhatikan di sana dan mereka benar-benar mematuhi seluruh safety requirement yang diberikan seperti itu. Nah, saya harap di Indonesia sendiri itu nanti bisa diperhatikan lagi, misalkan eh, instalasi ataupun unit kerja butuh APD, itu semoga bisa dilancarkan untuk pengadaannya karena ini penting banget, jangan sampai kita eh, mensupport pekerjaan dengan uang kita sendiri, jadi membeli APD untuk diri sendiri. Jadi saya harap instalasi bisa memenuhi kebutuhan APD untuk para pekerja seperti itu sih. Mas Rizka. Ada lagi, Mas Rizka? Iya, terima kasih Mas Dayat penjelasannya ya tadi untuk kebutuhan kos untuk pembangunan reaktor itu berpuluh-puluh juta dolar ya. Kemudian sama tadi perbandingan tingkat keselamatan di sana sama di sini cukup signifikan perbedaannya karena di sana juga reaktor nuklir PLTN ya. Kalau di sini masih reaktor research seperti itu yang dijelaskan oleh Pak Dayat. Mungkin satu termin lagi terkait pertanyaan untuk Mas Dayat. Ini dari Pak Rahmat sama Mas Mahrus Salam ya. Jadi yang Pak Rahmat, apakah ada perbandingan antara biaya produksi penambangan untuk batu bara dibandingkan dengan uranium? Dengan adanya banyak opsi energi terbarukan yang lain, misal tenaga surya, angin panas bumi, menurut Mas Fahyu, apakah masih perlu PLTN di Indonesia? Yang pertama. Dan yang kedua, pertanyaan Mas Mahrus, untuk proyek nuklir power plant pertama di Indonesia, bagaimana kebolehjadian fast reactor? Sementara secara pengalaman kita familiar dengan kolam. Apakah masih efektif untuk go NPP? Ya, biar sama sih pertanyaannya. Monggo bisa dijawab Mas Dayat untuk sesi terakhir ini ya. Oke. Sebenarnya perbandingan biaya produksi untuk batu bara vs uranium itu tidak dijelaskan secara detail ya di sini. Eh, Dia hanya membandingkan tadi di grafik, dia hanya membandingkan, sorry, eh stop share. Sorry. Desktop. Hmm. Mana tadi ya? Nah, dia hanya membandingkan biaya untuk misalnya operasi dan maintenance sama bahan bakarnya kayak gitu. Jadi di misal di nuklir dia operasi maintenance-nya tinggi tapi biaya bahan bakarnya lebih rendah. Jadi perbandingan untuk masing-masing pembangkit listriknya. Tapi kalau untuk biaya produksinya itu nggak dijelaskan secara gamblang di sini. eh Sorry Mas. Economic. Ya, saya rasa seperti itu. Jadi tidak dijelaskan secara rinci mengenai
berapa biaya penambangan untuk batu bara atau uranium, dan apakah opsi energi terbarukan misalnya surya, angin, panas bumi dan lain-lain, menurut saya apakah Indonesia masih perlu PLTN? Sebenarnya menurut saya tuh tidak ada salahnya mencoba ya. Eh, karena dengan adanya PLTN kita nggak cuma mendapatkan supply listrik dengan emisi karbon rendah, tapi kita juga bisa mendapatkan pengetahuan teknologi mengenai nuklir. Jadi menurut saya tidak ada salahnya pemerintah untuk berkomitmen membangun sebuah PLTN. Jadi pembangunan sebuah PLTN itu tidak melulu hanya untuk supply listrik, tapi juga untuk peningkatan kualitas SDM dan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia sendiri. Kemudian berkaca, saya sendiri tidak paham betul bagaimana polusi itu terjadi di misal di Jogja ataupun di Jakarta, tapi tingkat polusi di Indonesia jelas sangat tinggi. Terakhir saya berkunjung di Jakarta tuh benar-benar pagi itu seperti eh, gelap ya, jadi karena kabut polusinya itu mungkin sangat tinggi dan memang sesak udaranya itu sangat sesak menurut saya karena terbiasa hidup di desa mungkin ya. Jadi saya nggak tahu apakah itu dari kendaraannya kah, dari bahan bakar BBM-nya kah yang kualitasnya kurang baik, ataukah dari pembangkit listrik fosilnya kah yang berperan untuk polusi udaranya. Tapi saya rasa dengan adanya pembangkit listrik dengan emisi karbon yang lebih rendah, itu mungkin bisa jadi salah satu alternatif untuk perbaikan kualitas udara di kota-kota di Indonesia. Seperti itu. Kemudian menurut Mas Salam, apakah proyek NPP pertama di Indonesia, bagaimana kok boleh jadian fast reaktor sementara secara pengalaman kita familiar familiar dengan reaktor kolam? Apakah masih efektif untuk go NPP? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa nggak ada salahnya mencoba untuk nuclear power plant eh, seperti di Turki, kemudian di Uni Emirat Arab dan di Mesir, mereka komit untuk membangun PLTN mereka, dan ini bukan masalah apakah kita familiar dengan reaktor jenis A, reaktor jenis B, kemudian kita mau membangun reaktor jenis C misalnya seperti itu. Tentu kebutuhan ini akan disesuaikan dengan kondisi geografis dan lain sebagainya, saya rasa. Kemudian mengenai kita familiar atau tidak, sebenarnya seperti di Turki, Mesir, dan UAE, mereka bilang kalau mereka pun ya memulainya dari nol. Jadi semuanya, semua operator, teknisi, regulatory body itu semuanya di-training oleh pihak pembuat dari reaktor itu. Jadi saya rasa reaktor jenis apapun bisa kita pelajari asalkan cocok dengan iklim di atau kondisi geografis di negara kita. Seperti itu, Mas Rizka. Saya kembalikan ke Mas Rizka. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya, Mas Dayat ya. Jadi memang menurut Mas Dayat ini memang masih perlu atau sangat diperlukannya NPP pertama di Indonesia yang kita tunggu-tunggu selama ini ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Baik, saya kira untuk sesi tanya jawab sudah cukup. Jadi ada dua sesi untuk tanya jawab. Sehingga acara atau kegiatan atau sesi terkait pemberian materi, penyampaian materi yang pertama yang disampaikan oleh Pak Fajar, yaitu materi terkait workshop on monitoring during nuclear radiological emergency. Kemudian dilanjut materi yang disampaikan oleh Mas Wahyu Nur Hidayat terkait Nuclear Energy Management School sudah selesai dilaksanakan. Untuk itu acara uh, saya kembalikan kepada pembawa acara dalam hal ini Mbak Fani. Untuk itu saya serahkan ke Mbak Fani. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizaka dan terima kasih teman-teman yang sudah menjadi pemateri pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula kegiatan New Fashion seri 2516.
untuk dari IKTN. Terima kasih sudah stay dengan kita sampai jam 3.16. Saya mohon maaf selaku dari tim dari Kartini bila ada salah dalam membawakan acara atau selama presentasi ini berlangsung. Saya tutup. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.